Sistem pencernaan adalah sistem tubuh yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna secara mekanik dan kimiawi, menyerap zat gizi, serta mengeluarkan sisa metabolisme. Proses pencernaan dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan dicampur dengan enzim amilase. Kemudian makanan masuk ke esofagus dan didorong menuju lambung melalui gerakan peristaltik. Di lambung, makanan dicerna oleh asam lambung HCl dan enzim pepsin hingga menjadi chymus. Selanjutnya, makanan masuk ke usus halus untuk pencernaan lanjutan dan penyerapan nutrisi. Sisa makanan akan menuju usus besar untuk penyerapan air dan pembentukan feses, lalu dikeluarkan melalui rektum dan anus. Patofisiologi sistem pencernaan dapat terjadi ketika fungsi normal organ terganggu akibat infeksi, iritasi, atau kerusakan jaringan sehingga proses pencernaan dan penyerapan tidak berjalan optimal. Gastritis adalah peradangan pada mukosa lambung yang terjadi akibat iritasi oleh asam lambung atau infeksi bakteri. Kondisi ini menyebabkan kerusakan pada lapisan pelindung lambung sehingga dinding lambung menjadi sangat rentan terhadap asam. Mucus pepticum adalah luka pada dinding lambung atau usus duodenum. Hal ini disebabkan oleh kerusakan mukosa yang dalam, sehingga jaringan lambung tidak mampu menahan efek asam lambung dan terjadi luka. Selanjutnya, diare. Diare terjadi karena adanya gangguan pada usus, terutama akibat infeksi yang menyebabkan ketidakseimbangan penyerapan dan pengeluaran cairan terganggu. Akibatnya, proses menjadi cair dan frekuensi buang air meningkat. Kemudian hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati yang menyebabkan terganggunya fungsi hati, terutama dalam metabolisme zat seperti bilirubin. Hal ini menyebabkan penumpukan bilirubin dalam darah yang ditandai dengan kulit menjadi kuning. Sistem endokrin adalah sistem yang menghasilkan hormon untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan keseimbangan tubuh. Konsep patofisiologi pada sistem endokrin terjadi akibat ketidakseimbangan hormon, baik karena kelebihan maupun kekurangan hormon, sehingga fungsi tubuh menjadi terganggu. Patofisiologinya pada penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kondisi di mana kadar glukosa dalam darah meningkat karena insulin tidak cukup atau tidak bekerja dengan baik. Insulin sendiri berfungsi membantu glukosa masuk ke dalam sel sebagai sumber energi. Akibat gangguan tersebut, glukosa menumpuk dalam darah dan sel tubuh kekurangan energi, sehingga tubuh tidak dapat berfungsi secara optimal. Kemudian ada hipertiroidisme. Hipertiroidisme terjadi ketika hormon tiroid diproduksi secara berlebihan, sehingga metabolisme tubuh meningkat secara berlebihan, dan organ bekerja lebih cepat dari normal. Sedangkan pada hipotiroidisme terjadi kekurangan hormon tiroid sehingga metabolisme tubuh melambat dan menyebabkan tubuh menjadi lemah. Sistem peremean adalah sistem tubuh yang berfungsi untuk menyaring darah, membuang zat sisa metabolisme dalam bentuk urin, serta menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Konsep patofisiologi pada sistem ini dapat terjadi ketika fungsi ginjal dan saluran kemih terganggu, sehingga proses penyaringan dan pengeluaran zat sisa tidak berjalan dengan baik. Infeksi saluran kemih. Infeksi ini terjadi ketika bakteri masuk ke saluran kemih dan menyebabkan peradangan, sehingga menimbulkan gangguan pada saat buang air kecil. Kemudian gagal ginjal. Gagal ginjal adalah kondisi ketika ginjal tidak mampu menjalankan fungsinya dalam menyaring darah, sehingga zat sisa menumpuk dalam tubuh dan menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Selanjutnya, batu ginjal. Batu ginjal terjadi karena adanya endapan mineral yang membentuk batu di dalam ginjal atau saluran kemih, sehingga menghambat aliran urin dan menimbulkan nyeri.